SPP Sudut Pandang Pelajar. Hai, gue Ezra. Gue Kalma. Gue Fahri. Gue Clara. Sekian lama SPP udah nggak bangkit, udah mati selama 2 Ya, tahun. kira sudah mati, ya bangkit-bangkit lagi ya. Ternyata bangkit lagi. Bangkit lagi. Dan dengan kru-kru yang baru, yaitu Betul. dari anak kelas 10 dan anak kelas 11. Widih. Oh iya, sebelum itu gue mau nanya, kalian kan udah kelas 10 nih. Kalian ada rencana nggak untuk kuliah itu nanti kemana? Kalian akan jauh atau nanti kalian deket atau gimana? Gue mau yang deket-deket aja sih kak. Soalnya gue mager kalau jauh. Nggak tahu. Kalau gue pengen yang jauh-jauh gitu Kayak di mana tuh? kayak di Jogja gitu loh. Kayak biar kayak aduh ngerti gak sih kayak gue sama kuliah di banget, Jogja. sama banget. Oh, iya. Iya, gue juga mau di Jogja sih. Terus tapi gue dengar ya, di suatu kampus di Jogja itu ada misteri gitu loh. Jadi Misteri apaan? jadi misteri Gue bertahu. gitu loh, kayak ada sebuah ceritanya gitu di suatu univ gitu. Terus ada satu mahasiswa nih, di suatu hari ada suatu mahasiswa di kampus itu lagi bikin jurnal. Nah, dia tuh pengen bikin jurnal tapi bingung jurnalnya tuh isinya apa. Nah, terus dia lihat-lihat tuh di Bading. Ada cerita tentang misteri sekolah ini. Terus dia juga pernah dengar kayak gitu. Nah, akhirnya Tuh, sekolah itu di daerah Jogja itu berarti. iya ya? di daerah Jogja. Kan banyak ya Iya, di Jogja. Iya. Nah, terus pas dia mikir, oh kayaknya ini topiknya bagus deh. Terus dia mengkonfirmasi dulu sama teman sekelompoknya. Kayak, mau nggak bahas ini? Nah, kebetulan temennya ini deh orang Jogja asli. Jadi dia tahu semua ceritanya ini. Oh, kebetulan banget. Kebetulan banget kan. Terus pas itu dia telepon nih kayak, lu mau nggak kita bahas topik ini aja? Terus temennya bilang, jangan deh kayaknya. Soalnya itu terlalu serem gitu loh. Karena gue tahu loh kayak ceritanya apa ya? Yang cari topik lain lah. Oh ya. Yang Takutnya terlalu sensitif. Iya, Mungkin sensitif, ya. kan. Nah, Serem-serem nggak apa-apa, kita coba aja, kita cuma datang-datang aja. Aduh. Nah, akhirnya temennya kayak nggak enak juga ya, karena dia ngerantau. Akhirnya diiyain. Nah, pas malamnya lah, iya pas People malam. teaser. Iya. Riset banget namanya. Iya, pas malamnya lah mereka berdua datang ke satu univ itu. Di bundaran itu, pokoknya ada kampus itu ada bundarannya. Oh iya. Ada bundarannya. Mereka stop di bundaran itu. Si temennya ini kayak lihat-lihat, mereka turun berdua lihat-lihat. Nah, yang orang ini yang mau ngidein Untuk tentang datang ke situ. ya, itu langsung kayak tiba-tiba langsung kayak duduk. Terus kayak baca-baca gitu, nggak tahu apa. Nggak tahu tuh kayak Baca doa makan kali. Positif tinggi. Kan kalau misalnya positif negatif tinggi mulu kan tidak baik. Betul. Mungkin dia cuma untuk doa makan atau doa apa gitu ya. Siapa tahu. Jawab selamat. Lanjut ya. Iya. Terus abis mereka doa-doa gitu, temen yang asli Jogja ini kayak ngeliat gitu, kayak ada suatu kakek-kakek jalan gitu di dekat bundaran itu. Terus dia ngeliat kakek-kakek itu kayak emang udah jompo gitu. Terus tapi si temen ini masih kayak doa gitu loh, ngerti ya sih kayak kakinya hilang. Terus dia merem, terus dia ngomong apa gitu nggak jelas. Oh, mungkin dia dukun juga. Mungkin. Kan ini kita melenceng dikit, itu sedikit kayak Jujutsu Kaisen. Mungkin Siapa tahu? itu anime terkenal, itu keren. Betul. Ya kan, siapa tahu mendapat ilmu dari kakek-kakek itu. Betul. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, abis itu pas udah selesai nih ceritanya, si temennya ini udah baca doa. Selesai baca doa, terus dia melek ngeliat cari temennya. Oh, ternyata ada di ujung gitu sama kakek-kakek kayak lagi ngobrol gitu. Terus pas mau disamperin, tiba-tiba si temennya ini tiba-tiba sujud gitu loh, kayak minta mohon gitu. Kayak minta maaf gitu. Kakeknya itu? Iya. Oh. Iya, dah. Kebetulan si temennya yang habis doa ini tuh nggak lihat kakek-kakeknya itu. Oh, jadi Jadi cuma si temennya doang Ya. ini yang ngejauh dari
teman yang lagi Iya. sujud itu. Iya, cuma sama si dia doang nih yang tahu. Gimana kalau kita kasih nama aja? Kita kasih aja Ava sama Buronan. Salah ya? Beta. Ya, yang tadi baca-baca Anton. Terus yang ketahuan yang bisa ngelihat itu BI. BI. Iya, Nah, oke. si BI ini bisa lihat, tapi si Anton ini enggak. Bisa lihat ya. Nah, Oke. ya, nah si BI ini minta maaf gitu loh, kayak minta maaf kayak mohon gitu, kayak tangannya gini. Oh, berarti kayak bener-bener kayak dukun yang bener-bener lagi nyembah sesuatu. bukan nyembah tapi kayak minta bukan. maaf gitu loh. Kak. Oh, Ya, iya. kayak lagi minta maaf itu. Terus abis itu nggak dijawab tuh sama kakek-kakeknya, tapi si temen yang minta maaf itu temen yang habis itu nyamperin Si Anton. Ya, si Anton itu nyamperin. Anton itu nyamperin. Oke, terus? Nyamperin si BI. Terus lo ngapain sih kayak gitu? Nah, cepet-cepet lo ikutin kayak gue, minta maaf, tapi dia nggak mau. Akhirnya si Anton ini narik si BI untuk pulang untuk Iya, maksa pulang. Iya, kayak karena menurut dia itu nggak ada apa-apa. kayak nggak jelas gitu Iya, ya. nggak jelas. Nah, Oleh jepis. akhirnya tuh kayak mereka berdua, si BI sama si Anton, akhirnya naik motor lah. Yang bawa motor tuh si BI. Nah, akhirnya mereka mencari keluar lewat jalan selatan, pintu keluar selatan. Tapi muter lagi, balik lagi ke burderan itu. Ngerti ya? Oh, jadi kayak mereka tuh Kayak cuman diputer-puter. kayak diputerin Iya. doang. Oh. Terus Gak ada ujungnya. kayak Dikerjain. kok di sini lagi, terus mereka keluar lagi lewat pintu selatan lagi, terus muter lagi, Ke terus situ lagi. iya ke situ lagi. Nah, dia coba untuk lewat jalan barat, tetap lagi muter lagi. Jadi Jadi kayak diisengin sama si diisengin. setannya ini ya. Iya. Abis itu pas sudah selesai nih kayak capek, dia kayak istirahat, tiba-tiba di situ banyak hantu. Mereka berdua bisa ngeliat. Si Anton juga bisa ngeliat. Iya, si Anton jadi tiba-tiba jadi bisa ngeliat gitu. Jadi kayak di situ banyak kayak nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Ngumpul mereka gitu. Gitu kayak dan kayak emang kayak udah megang-megang tongkat gitu-gitu loh. Ngerti gak sih? Penghuni situ. Iya, jadi kayak penghuni situ loh bisa dibilang. Oh. Nah, akhirnya kebetulan ada tuh kakek-kakek yang tadi dilihat BI. Oh, Ada. Dia di depannya kayak Dia bisa ketuanya. dibilang Kayak leadernya gitu ya, ketuanya gitu ya. Ketuanya, Iya. pemimpin. Nah, akhirnya si BI ini nyamperin lah. Wah, mohon banget tolong untuk kita bisa keluar dari sini. Nah, akhirnya baru tuh si Anton baru minta maaf. Oh, gara-gara dia baru ngelihat Baru itu. ngeliat. Oh. Nah, habis itu ya habis minta maaf, untung hantu ini baik ya. Untung hantu ini baik. bukan nantu yang dari Iya, negara sebelah ya. Iya. Oh, iya. Akhirnya yaudah pulang, tapi jangan pernah ngelakuin ini lagi. Dia bilang kayak gitu si kakek-kakeknya ini. Nah, akhirnya mereka pulang lah, udah berhasil keluar dari situ. Dan kebesokannya si Anton ini gak mau nulis makalah tentang Itu yang kejadian tadi Iya. itu karena dia trauma ya. trauma dan Iya. gak mau menyebarluaskan juga. Itu sih. Tapi setahu gue juga ada cerita yang pernah masuk headlines gitu, setahu gue, dari cerita si kampus daerah Jogja ini. Iya kan, emang udah cerita umum, Udah tapi cerita umum, udah si rahasia Anton ini emang bandel gitu loh. Oh, emang gimana sih Anton? Gimana sih lo? Tapi yang tadi gue bilang ada satu cerita lagi, gue lupa yang tentang cerita dosen itu. Aku tahu. Oh iya. Gue tahu nih. Jadi pengen gue ceritain. Jadi tuh kayak pas itu gue tahu. Jadi tuh mereka tuh kayak sekumpulan mahasiswa gitu kan. Nah, mereka Mahasiswa ya, kampus itu. Hah? Mahasiswa kampus itu. Mahasiswa kampus, suatu kampus itu kan. Mereka tuh lagi di kelas. Kelasnya tuh kelas malam. Ya kan? Kayak Lumayan. Kelas malam. tipikal kampus biasa ya. Iya, kelas Iya. malam gitu kan. Nah, yaudah kan mereka masuk tuh. Terus ada dosen mereka masuk. Itu ya udah kayak dosen ngajarnya biasa lah kayak dosen. Ya udahlah kayak Gitu. dosen-dosen Iya, biasa. dosen ya. biasa ya kan. Kayak ya udah gitulah. Emang aktivitas normal Iya. situ. Nah, di situ kan di kelas itu kan ada ketua kelas gitulah, ketua kelas. Nah, ketua kelasnya itu dapat notif nih. Notif. Handphone. Iya, terus dia buka notifnya, ternyata itu dari dosen dia.
Dosen yang mana nih? Dosen yang masuk. Jadi Jurusan, intinya. yang dosen yang ada di dalam lagi ngajar. Itu tuh ada chat dari dosen katanya hari ini lagi nggak ada kelas ya, saya lagi nggak ngajar, saya lagi sakit. Terus yang ngajar itu siapa? Yang ngajar. Yang masuk siapa? Nah, tuh nggak tahu kan, kayak siapa itu kan. Nah, terus tuh ketua kelasnya nih kayak yang berinisiatif. Jangan projectile lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Nggak tahu ya kan. Kenapa gimana Claro? Nah, terus tuh ketua kelasnya kayak berinisiatif ngejatuhin bolpen. Oke. Jatuhin bolpen. Itu dia sengaja atau emang sengaja? Sengaja kayak untuk kayak masih ngecek ya, gitu. Kayak ada. dia terus ngeliat ke bawah, kakinya melayang. Oh, berarti dosen ini emang gaib. Gaib. Oh. Nah, terus tuh, waduh, panik tuh kan ketua kelasnya. Terus tuh dia ngechat di grup yang cuma isinya ngusulin gitu, Siswa-siswa ya. siswa Mahasiswanya aja. Ya, terus tuh dia kayak tolong deh keluarnya satu persatu ya, gitu, dari yang paling ujung gitu. Itu kira-kira kenapa harus kayak gini? Biar sopan atau gimana? Supaya kita nggak taruh kelihatan gitu nggak sih? Kelihatan panik banget. Iya. Terus Kayak bego-begoin setannya gitu ya? Iya. pada foto Siapa tahu? Iya, nggak salah sebenarnya. Setan kan juga manusia, tapi iya dia, sih. dia melayang, bedanya Iya. itu aja. Iya sih. Nah, terus sudah tuh kan pada keluar satu persatu. Nah, si ketua saya itu kan terakhir, dia yang terakhir. Terus ditanya, Jinya Si ditanya. pemberani. Iya. Nah, pas ketua saya bilang gini, Ditanya. Pak, kelasnya udah selesai ya, saya mau keluar dulu gitu. Nah, dosennya bilang gini, oke begini. Udah selesai, apa udah tahu? Oh, demi. Sumpah gila. Berarti dosennya. Berarti kayak dosennya bilang, tuh emang udah bayangin lo ditanya setan udah ngelihat satu siswa yang keluar satu gitu dong. Dia udah berarti ngerasa. Secara tidak Udah langsung ngerasa. si Si- dosen hantu ini bisa ngelihat dari ujung mata sini loh. Mungkin dia kayak Cyclops dari Mobile Legends itu yang di belakang yang mana satu. Mungkin nggak tahu. Udah selesai, apa udah tahu? Berarti dia bilang gini. Kelasnya udah selesai atau emang udah tahu? Aduh. Maksudnya tuh kayak kalau gue jadi ketua kelasnya gue pergi sendiri, men. Jangan sih. Kasih. Langsung keluar sih. Enggak, tunggu. Kalau emang kita ada situasi kayak gitu, pasti teriak kalau gue jadi ketua kelas itu. Tapi kalau gua nggak sih, gua langsung pingsan. Pingsan tiba-tiba pagi-pagi dibangun OB. Penting kalau lu dibangunin OB, kalau lu dibawa malamnya. Wah, anjing. Takut banget. Tapi menurut kalian percaya nggak yang adanya dunia lain gitu? Gue percaya, kalau itu gue percaya karena kalau bisa disebut ya, itu tuh bener-bener nyata. Gue pernah ngalamin, tapi cuma sekali doang. Ini kayak cuma sepibat doang. Spill. Lanjut. Spill. Seru deh. Gue tuh lagi main di kamar gue sama adik gue, kayak lagi main rumah-rumahan di sini. Tau gak sih lo? Iya. Iya, Iya. Terus seru kan. Nah kebetulan tuh di kamar gue tuh jendela yang bener-bener langsung madep ke taman. Oh depan jadi rumah kayak gua. jendela kotak gitu Bukan, ya? jendela yang tipis tapi panjang. Oh iya. Kan? Nah, kebetulan di situ tuh gue lagi main sama adik gue. Pas gue lagi pengen keluar, kayak pengen ngambil minum, keluar. Nah, posisinya pas gue mau keluar tuh langsung ngadep ke jendela. Jadi pas gue mau keluar gini, itu tiba-tiba langsung ada lewat merah, bener-bener langsung sekelibat gitu loh. Dan kebetulan juga pas yang dia lewat itu tembok. Jadi bingung kan lo? Gimana? Jadi jendela, terus pas dia lari itu sampingnya tembok. Dia lari ke Oh arah nembus ceritanya. Iya. Oh. Gua nggak, dan itu bener-bener merah banget Gila. dari atas sampai bawah. Iya ngajarin Tapi kan itu Posisinya siang apa malam? malam, Oh, kayak jam 10-an lah. mereka mulai bangkit. itu bisa disebut apa namanya kalau orang bilang kuntilanak merah. Bisa kuntilanak merah, bisa kuntilanak pocong. Jadi mukanya ini laki-laki, rambutnya tapi panjang dan tubuhnya kayak kuntilanak. Oh kayak anak rock banget ya, Iya. anak metal. Panjang tuh bener-bener panjang kayak kuntilanak. Oh Tapi iya anak metal. Iya. Anak metal sih. Pakai gamis. Tapi kalau misalkan kuntilanak pocong tuh dia jalannya kayak kayang gitu loh. Ih, serem banget. Jadi kayak
badannya di atas, kakinya di bawah. Oh, oke. Kuntilanaknya bencong gitu kan. Bisa jadi. Oke, Boti ya. Boti. Botita say. Eh, Botita say. nggak salah dong Itu juga gua. bisa Iya, boti ya. Iya. Oh. Tapi pernah dengar gak sih kalau misalkan manusia tuh lebih jahat daripada hantu? Iya, Iya, itu menurut gua itu sangat Itu setuju. real ya. Itu real banget. Dipertanyakan lagi. Karena emang udah dinyatakan oleh kita juga sendiri. Karena lebih menakutkan manusia sebenarnya betul. daripada hantu. Ya nggak jauh-jauh dari situ juga tentang cinta juga. Oke lah itu bahas itu lagi ya. Kira-kira dari ini kayak pernah dengar atau pernah ngalamin nggak tentang horor? Kalau gua tuh pernahnya time travel. Gue juga pernah, tapi lu dulu. Gue jadi emang kondisinya tuh gue masih kelas 4 dan gue lagi di sekolah. Gue harusnya pulang jam 2, tapi tuh waktu itu gue lagi ke kamar mandi. Itu jam 12.15 gue inget banget. 12.15. Ingat ya 12.15. Oke. 12.15 gue cuman mau kencing tuh. Gue inget tuh gue pengen kencing. Lu balik-balik udah nggak ada orang. Bener-bener kosong semua. Oh jadi Kosong semua. Bener-bener udah berbalik semua. Guru nggak ada. Pas gue liat jam udah jam 4. 12 gimana? Sekarang lu pikir 12.15 sampai jam 4 berapa lama gue Itu di lama banget. kamar mandi? Lo kencing berapa lama kan? Ya, gua nggak tahu ya itu namanya time travel atau enggak. Tapi menurut gua itu jam yang sangat aneh menurut gua ya. Menurut gua aneh. Dan menurut gua di situ gua udah dicariin sama orang tua gue. Sapam pun sampai kaget. Kenapa gua masih di sekolah itu? oh berarti Padahal sekolah gua itu tutup jam 3:50. Itu udah gak ada orang. oh berarti lu pas itu bener-bener langsung pas misalkan nih di jam berapa tadi? Jam 12.15. Jam 12.15 Iya. lu masih di sekolah, kayak masih belajar lah ya. Iya masih belajar dan terus- gue tuh cuman mau keluar untuk Iya. bikin Ya, bukan bikin sorry tapi gue cuman mau buang air kecil doang mau kencing iya biasa. berarti kan kayak soal itu kayak lu angkat tangan terus Iya izin untuk ke kayak guru ya. kayak bu saya mau ya kayak gimana sih ya kayak udah, biasa, kayak biasa lah ya. Terus Kayak pas lu biasa. selesai pas kencing, keluar sekolah tuh gue bener-bener kayak pas keluar kamar mandi kayak langsung gelap kok, ya. kok gelap dan kondisinya udah nggak ada guru dan nggak ada siapa-siapa. Udah kosong kan. Iya udah kosong. Lo sendiri di situ. Iya, Bener-bener kosong. bangku udah diangkat, semua udah diangkat. Ini boleh kalian percaya atau enggak, tapi ini emang kejadian nyata yang benar-benar terjadi ke Jadi gua. secara tidak langsung tuh Dia menghilang tiba-tiba. menghilang gitu. Menghilang secara beberapa jam. Iya. Tapi Dan ini gua- jamnya lama loh. Dan gua nggak bakal juga tidur. Sistem sih. Kayak Tapi kan secara tiba-tiba secara ngilang tidak langsung diumpetin gitu loh. Kayak, iya, kayak kan ada suatu 12, film yang kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Tau gak sih kayak film yang dia tuh diumpetin terus baru ntar ada ngelakuin apalah baru dibalikin gitu. Nah itu tuh Tapi- menurut gua, makanya gua sekarang tuh lebih percaya ke time travel dibanding ya gue percaya sih yang adanya dunia paralel yang kayak tentang setan segala macam gue percaya, tapi gue lebih percaya ke time Lebih travel percaya itu tuh lagi lebih ya? beneran. Time travel tuh beneran. Mungkin ada orang yang dari tahun 1900 atau ada 2023 gitu. Itu banyak tuh kasusnya kayak gitu. Dan lo ngerasain sendiri. Dan dan gue tuh ngerasa sendiri pas itu, dan itu gue nggak bakal lupa seumur hidup gue. Itu ada di imajinasi gue sih. Kayak tiba-tiba ya kayak lu lagi izin nih abis mau kencing Kayak sama kita guru. tuh kayak masuk ke dunia Iya, dunia jadi- lain pada saat itu juga. Jadi kayak lu mau izin, terus lu kencing nih, ke buang air kecil ke kamar mandi. Pas udah selesai nih, lu keluar tiba-tiba gelap. Jadi secara tidak langsung itu, Iya secara tidak langsung. pas lu masuk kamar mandi, Itu kayak masuk itu portal, lu langsung masuk portal nggak tahu portal apa. suatu portal Iya, ya, suatu bisa portal. dibilang. Jadi Karena- pas itu lu masuk, lu nggak ngerasa tuh udah lama lu di dalam situ. Oh iya. Karena kan di sekolah gua kan nggak ada tuh namanya yang kamar mandi yang ada kacanya. oke. Ya palingnya Jadi, cuman kaca kayak- paling atas doang kan. Jadi nggak mungkin gua tahu kalau misalnya tuh udah malam ada tiba-tiba. Dan biasanya kaca-kaca yang di kamar mandi tuh kayak burem gitu. Iya, ada Kayak burung rumah dan nggak sakit ya. kelihatan. Iya. Ya sekarang coba cerita lu gimana? Cerita gue kayak lebih di kemimpi gitu sih. Jadi gue nggak ngerasa gue lagi tidur. Time travel lah. Jadi kayak gue kayak ngerasa tuh
gue lahir kembali pas gue bangun, ngerti gak? Jadi Gimana? pas gue mimpi itu gue kayak ngerasa bener-bener real di dunia, di tahun-tahun Tahun itu. Oh, jadi kayak Iya, jadi past life ya kita dulu tuh gimana? Oh. Jadi kayak arwah gue ini sekarang ini sebelum jadi gue ini ada lagi. Iya, Iya. ada lagi. Oh. Jadi gue percaya time travel dan percaya reinkarnasi. Oh. Jadi kayak gue lupa ingat sih cerita mimpinya itu gimana, tapi kayak bisa dibilang tuh itu kayak di zaman-zaman, gue lupa di antara zaman kerajaan atau di zaman-zaman pas perang dunia. Jadi kayak gue tuh sebagai tentara kalau nggak salah ya, kayak gue lebih keinget kayak lebih keinget perang dunia pertama nih. Jadi kayak gue di pasukan Inggris, ya gue perang kayak biasa, terus gue kena tembak di bagian. Dan itu lu mati di situ. Iya, gue mati di situ. Dan lu akhirnya bangun. tiba-tiba gue langsung kayak, tuh nggak sih kayak bangun Kayak shock. bangun kaget tuh. Iya, Gitu gua- ya. Oh, Tuh. iya iya iya. Gue lihat lagi. Oh. Dan lu tau gak sih, bener-bener keringetan semua gue. Oh, karena Dari ujung oh, kaki iya. sampai ujung kepala tuh gue Karena lo habis keringetan. perang. Iya, karena lu habis perang. Iya, lu habis perang. Mungkin. Terus abis itu ya gue ngerasa kayak, wah anjing gue dulu gitu ya, kayak gue percaya itu. Gue Mungkin percaya reinkarnasi. Clara atau Kalma punya pengalaman gitu nggak ada? Pengalaman horor gitu Iya. sih. Horor kayak misalnya horor di mimpi gitu. Nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Oh, kalau tidur baca doa terus ya. Iya. Iya, dan gue jadi Tapi kalau mimpi hitam doang, tiba-tiba bangun. kalinya gue mimpi tuh pasti gue mimpi buruk. Apa tuh? Apa tuh? Gue nggak pernah mimpi nih, tapi gue selalu mimpi buruk. Kayak banyak sih. Kayak gue pernah mimpi, jadi gue nggak tahu ini di mana. Intinya kayak di pasar gitu. Pasar. Iya pasar, dan itu tuh gue nggak sendiri, tapi Pasar di zaman dulu atau pasar modern kayak modern sekarang? modern. Modern. Iya, modern. Tapi tuh pasarnya yang kayak ya kayak biasa ada jual-jual gitu. Iya. Nah, tapi di situ pas tiba-tiba tuh kayak slok langsung ganti gitu loh. Oh jadi Jadi pas gue kayak pandangan gue itu masih pasar biasa, terus tiba-tiba langsung slok, tiba-tiba lewat terus ganti. Tau-taunya lo tau nggak apa yang dijual? Manusia. Yang kayak ini pala di pala terus kayak tangan orang yang oh udah palanya itu dipotong-potong. dipajang gitu. Kanibal. Iya, Kayak Kayak pasar kanibal. pasar kanibal gitu ya Dan jatuhnya ya. gue tuh gobloknya gue ngelilingin itu dan lebih Kayak lu nyari-nyari daging, ikan gitu ya. Tahu aja gitu ya. dan itu tuh gue sendiri kayak nggak ada orang lain di situ, dan itu tuh kayak Jadi tuh cuma dagingnya doang, Iya. tapi nggak ada penjualnya. nggak ada. Terus tuh gue udah expect yang kayak apakah gue bakalan di sih Tiba-tiba lo terjadi kanibal, dijual gitu. Kanibal. Kayak, iya, terus habis itu anehnya tuh di situ gue sadar kalau gue itu di mimpi. Dan gue juga sadar gue harus ngelakuin apa. Oh, gue pernah tuh kayak gitu, tapi bukan mimpi horor. Jadi Kayak lo sadar di tapi mimpi gitu. setahu gue tuh mimpi buruk itu artinya tuh kayak keadaan yang menimbulkan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman gitu. jadi kayak pas Itu tuh- lu pas mau tidur, itu perasaan lu emang udah nggak enak Kayak udah nih, nggak enak, dan ada sesuatu yang diganjel di dalam diri lu gitu loh. Kayak mungkin emang ya bener kan, mungkin kalian Ya, kalau gue- tidur gue tuh pernah tuh kayak gitu. nggak tidur, nggak baca doa gitu. Kayak Gue lupa sih baca doa. Oh. Yang kayak gue capek kan. Gue capek jadi kayak ya udah gue jadi langsung tidur aja. Iya, biasanya emang kalau misalkan abis Abis capek capek itu banget pemancingnya. Kalau enggak emang firasat gitu kayak Lagi nggak enak badan gitu juga Iya, sih. kayak gue pernah tuh di rumah nenek gue, lo tau gak sih kasur yang di bawahnya tuh bener-bener ada space. Ada space buat taruh. gede, itu serem itu. Gue paling takut sama kasur Nah, itu. pas waktu itu tuh gue bener-bener takut pas waktu itu gue pulang kampung. Anak atau saudara nenek gue itu meninggal. Jadi bener-bener meninggal. Dan lo tahu pas gue masih di Jakarta ini di Tangsel, di teleponnya tuh lewat gue dulu. Jadi kayak Kenapa gue harus lo dulu? kalau misalkan di kampung gue panggilan Cung. Jadi Cung bilangin ya ke bapak atau ke ibu kalau misalkan ini tuh udah meninggal gitu. Gue kaget kan. Oh kaget. Terus Jadi ke bawah langsung ke otak iya, gitu ya. langsung ke otak gitu. Jadi yang tahu pertama dulu Kenapa harus gue. Allah ya? Karena mereka berdua nggak bisa dihubungin gitu loh. Oh, jadi iya, nelponnya ke gue. Dan nelfonnya ke anaknya gitu. Iya. ya. oke. Abis gue tau itu kan kayak gue shock nih. Gue harus nyampeinnya gimana. Dan waktu itu gue tuh pas itu kelas 5 SD. 5 atau 4 SD lah.
Pas gitu gue kasih tahu yaudah kita langsung siap-siap untuk pulang kampung. Pulang kampung, kita nyampe di sana malam. Kampung gue di Cirebon. Aduh, itu kampung gue juga itu. Aduh, lo tau kan sejarah Cirebon gimana gitu. Terus ya udah gue kayak untuk istirahat. Nah kebetulan gue tuh tidur di kamar ayah gue yang kasurnya tuh bolong bener bawahnya. Oh iya. Kayak, dan lo tau lemarinya tuh ada kacanya. Aduh, double Jadi, kill. Iya nih. Double Jadi kill. kasurnya lurus, kacanya tuh di samping. Jadi kalau misalkan gue mandep si lemari, gue bisa lihat di bawah itu ada apa. Apa? Please. Gue takut beneran lagi. Nah pas itu firasat gue tuh emang gak enak banget gitu, kayak wah anjing di bawah gue ada apa nih. Kalau misalnya di situ pasti ngeliat sesuatu gitu, kayak diliatin gitu ya. Iya, jadi kayak gue ngerasa kayak anjing gitu. Terus pas gue kayak mau tidur nih, nyoba untuk tidur, kayak wah anjing, kayak di bawah gue ada sesuatu. Gue selalu ngerasa kayak di bawah gue ada orang. Di bawah gue ada orang kayak Ada yang ngeliatin lu. iya, gitu ya. nggak ngeliatin tapi gue ngerasa tuh di bawah gue tuh ada orang Oh gitu. iya. Ya, nah abis ngerasa gitu gue kayak ngerasa, udah coba lu hilangin kayak dalam diri gue, coba lu hilangin perasaan itu dulu, lu tidur. Doa. Nah, gue lupa dia. Maaf ya. Aduh, Nah, abis itu gimana sih? pas gue nyoba untuk tidur, gue berusaha untuk tidur, gue mimpi gue bener-bener gue mimpi di kasur itu juga. Kasur Jadi itu juga. kayak sekarang lu bangun gitu sih? Iya, seakan-akan Oh, gue sleep bangun. paralysis. Iya. Terus gue muter badan gue ke arah lemari yang ada kacanya itu, dan gue kayak kebangun gitu. Gue lihat di lemari itu di ada orang yang dikabarin itu meninggal di situ. Oh, Di bawah kasur itu benar-benar ada orangnya. Dia nyamperin lu nih. Mungkin. Jadi kayak bener-bener lo tau gak sih kayak lagi tengkurap, kepalanya gini. Terus lo lihatnya tuh dari kaca, bukan langsung secara langsung. Oh iya. Akhirnya gue dibangunin sama ibu gue. Tapi yang setahu gue tuh kalau misalnya mau mimpi seseorang yang udah meninggal, itu tuh lu nggak boleh ladenin. Lu kalau berusaha, lu harus berusaha untuk bangun. Walaupun itu susah. Karena di ajaran gua, orang yang meninggal di dalam mimpi lu, itu tuh bukan dia, Tapi sosok orang lain yang jadi dia. Di ajaran di agama kita juga gitu. Itu nggak boleh sebetulnya ladenin. Harusnya nggak boleh. Secara tidak langsung iblis yang ngambil tubuh mereka untuk ngendaliin kita gitu. Iya. Mereka tahu kalau misalnya kita sayang sama mereka. Itu kalau di ajaran agama gue gitu, nggak tahu sih. Tapi sampai sekarang tuh gue masih kepikiran gitu, kayak kalau misalnya gue pulang kampung pasti gue tidur di situ sendiri. Aduh, ntar malam gue gak bisa tidur nih. Gue bayangin tiba-tiba ada sesuatu. Gue tuh yang kayak dibilang Fakri. Ya ayo lu. Tapi tau gak sih, Keren sih maka gue. kayak emang rumah nenek gue tuh rumah-rumah kayak zaman-zaman Rumah Belanda. zaman itu Belanda. klasik. Iya itu kan Itu emang. jadi villa ke bawah banget. Iya. Ambilin gue minum belum? Oke. Kayak emang gue nggak tahu sih nenek gue tuh keturunan Belanda atau enggak, tapi muka dia emang rada-rada bule. Iya. Masih ya. Yoi. Nah, iya rumahnya tuh kayak gini loh. Rumah tapi gabung-gabungan. Oh. Tau nggak? Kayak Jadi- rumah sini kanan rumah Iya, jadi gabung, Oh, tapi iya. gabung kayak ada selip-selipannya. Jadi kayak Gitu ya? iya, jadi kayak misalnya tanah lu gede nih. Iya. Kayak gede berapa sih kalau misalkan gede itu? Aduh nggak ngerti tanah-tanahan gue. Iya nih, yaudah lah. Ya pokoknya gede Gampang lah. gede Ya. lah. Gede lah ya. Terus ada rumah nenek gua, terus rumah nenek anak nenek gua, terus ada rumah anak nenek gua lagi. Jadi itu semua tuh nyambung. Jadi gue bisa kesini, dan itu vibe-nya bener-bener Belanda banget. Jadi kayak Zaman-zaman lorong-lorong Belanda gitu. gitu ya. Kayak lorong-lorong Lorong-lorong gitu. Iya, dan lo tau gak sih kamar yang gue Iya. tidur itu emang ada lorong ya. Aduh, serem Jadi banget. gini gambarannya, ruang tamu itu ruang tamu dipisah. Jadi misalkan ini ruang tamu ya yang kita lagi tempatin. Iya. Terus ada pintu lagi untuk menuju kamar itu Oke. kayak kamar lorong hotel. Iya. I know. Ya, jadi kamar lorong hotel gitu. Jadi lu kalau misal lu di kamar itu ada yang lewat itu kedengeran langkah. Oh kayak kakinya. langkah tuk tuk Iya. tuk gitu ya.
Jadi kok dan juga kalau di lorong itu kalau lu lagi jalan tapak kayak pas kayak apa? Ketak ya gitu kedengeran. Bayangin kalau itu malam-malam ada. Dan yang gue tempat lebih seremnya lagi tuh di kamar mandi. Kamar mandinya tuh kebuka. Puncaknya sih. Jadi kayak cuma ada kanan kiri depan belakangnya doang. Iya, cuma kayak ada tembok-temboknya doang, atasnya kebuka dan atasnya itu kayu. Kayu yang biasa untuk didudukin kuntilanak di rumah-rumah gitu, kayak segitiga. Terus itu. Jadi kalau gue mandi di situ, gue habis kayak jebur. Langsung lihat ke atas gitu ya. Langsung gue liat ke atas. Jadi lu kayak gini aja sih mandinya. Tapi malah kalau misalkan gue liat ke bawah, gue takutnya tiba-tiba ada rambut ya. Gitu. Tapi kan memang kamar mandi kan itu emang bukan emang sarangnya mereka ya. Iya. Karena kayak gue kalau misalnya masuk kamar mandi kayak pilih kayak Rambut kuntilanak tuh tajam lah. Kok tahu? Iya enggak kayak rambut kita kan lemas nih. Dia tuh tajam kayak lidi. Oh padet gitu ya. Soalnya teman kakak gue, kakaknya teman gue itu dia pernah dilewatin gitu sama kuntilanak. dan tajam. Iya dan tajam. Bener-bener di sini. Oh luka berarti. Enggak luka. Kayak aku rasa gitu loh. Kayak sapu lidi. Di sini nih, kayak sapu kuntilanak itu bener-bener di samping dia gini. Sapu lidi. Oh. Di sapu lidi. Kita punya Udah, Kayak gini ya, kayak sapu lidi gini ya. Oh. Ya bayangin aja kayak rambut kayak lidi gitu langsung nabrak gitu. nancep di kulit lo. Tuh kayak gitu Kak. Oh iya. Ya mungkin kalian kalau mau tahu rasanya kalian ambil aja sapu lidi. Iya, boleh taruh di leher kalian. Oh siapa tahu yang indigo boleh sih. Iya. Udah sama kuntilanaknya. Kayak coba dong. Coba kita sambut lo gitu. Sambut lo gitu. Tapi kalian penasaran nggak sih kalau misalnya mata kan manusia pasti punya mata batin. Iya. Itu yang gue tahu. Iya. Dan itu bisa kalian buka dengan orang yang bisa gitu loh, yang berilmu gitu. Iya. Tapi kalian kalau punya kesempatan itu kalian buka atau enggak? Buka. Enggak. Tapi tuh Kenapa? dulu pas SD tuh ada yang kayak gitu nggak sih teman-teman lo kayak yang bilang Banyak. Iya, Karena lo buka nggak? enggak, kalau itu emang bercanda. Dulu tuh dikibulin kayak gitu. Iya. Udah dan dia tuh bilang kayak mata batin lo udah gue buka, mata batin lo udah gue buka dan gue tuh ketakutan. Mana gue gak liat apa-apa. Enggak, kalau itu mah cuma bohongan aja. Iya. Tapi setahu gua kalau misalnya emang lu mau buka mata batin lu tuh, lu termasuk bisa lihat masa depan. Iya bisa. Bisa lihat masa depan dan bisa gitu ya? dan lu bisa nggak tahu ini setahu gua aja. Oke. Setahu gua tuh semakin mendalam lu Mendalami ilmu lu yang semakin dekat lu sama Lucifer. Wah. Betul. Itu katanya. Itu gue pernah dengar dari satu video yang si pendetanya ini dia emang dulu pernah belajar ilmu-ilmu gitu dan dia hampir mendapatkan kekuasaan yang kayak si Lucifer ini. Dia udah ada hadapan. Tapi sebenarnya tergantung juga dia menggunakan kekuatannya Dan itu untuk bagaimana? apa? Iya. Untuk membantu hantu itu untuk melepaskan, Iya. untuk kayak kembali lagi mungkin ke kayak atas. iya gitu. mungkin kayak ya YouTuber yang pasti lu pada tahu semua Iya, DMS itu tuh terus Junarisa. iya itu salah satu YouTuber yang menurut gue emang mereka menggunakan Ngebantu. ilmu itu dengan yang baik bukan yang buat tau lah maksud gue gimana. Gue lebih pengen ngebuka mata batin gue tuh karena kayak secara dibilang ya kayak misalkan asik aja gitu, asik dan seram, asik dan seram karena secara tidak langsung lo bisa punya temen. Tapi lo bayangin deh lo lihat kuntilanak kayang nempel di tembok. Tapi kan berinteraksi dengan apa yang harusnya tidak lu bisa lihat di agama kan harusnya nggak boleh kan? Iya nggak boleh. Itu udah termasuk menyimpang sih. Iya. Tapi secara tidak langsung kayak gue juga pengen punya ngerasa kayak gue bisa nih kayak bisa ngebantu gitu kayak secara tidak langsung kayak mereka bisa lah ke atas gitu. Mereka bisa nggak terjebak di dunia ini. Biasanya yang mereka kejebak-jebak itu karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan mereka atau mereka emang nggak bisa keluar gara-gara mereka dendam sama sesuatu orang. Biasanya gitu. Kayak yang gue nonton dari DMS ya. Iya. Itu kebanyakan yang dari perang-perang diperkosa dan segala macam. Terus diperbudak itu
Itu sedih sih sebenarnya, tapi ya gimana, mereka nggak punya kekuasaan, terus nggak bisa ngelawan Nggak bisa juga. ngapa-ngapain. Iya. Kebetulan kakak sepupu gue tuh kayak gitu tau, yang kayak maksudnya dia bisa ngeliat. Dan kadang tuh ada beberapa hantu yang emang minta tolong. Dan tapi dia lebih milih buat enggak. Karena kalau udah kayak gitu tuh nyangkut. Iya, takutnya kayak bergantung. Dia bakalan bergantung terus. Nah, misalnya satu tahu nih, kakak sepupu gue bisa lihat. Nah, yang satu dia bakal nyebar gitu loh. Jadi secara Jadi tidak kayak kayak ada magnetnya gitu. Kayak gosip ya kalau kita Gosip ceritain hantu-hantunya kayak si itu tahu-tahu. Dan itu bisa. kayak misalnya dia di sini. Aku juga pengen Terus gitu. lo lihat, terus dia tuh bakal ngerasa gitu loh kayak, oh lu bisa lihat gue gitu. Kayak lo Jadi kayak mereka, oh lu bisa lihat gue ya, kayak tolong dong bantu Iya. gue. Oh berarti Mereka bakal kayak otomatis kalau misalnya emang lu punya dan lu bisa ngeliat dan lu bisa menolong, otomatis lu bakal harus nyerahin diri lu untuk membantu mereka gitu. Iya, dan atau enggak ya udah lu anggap semua itu nggak ada, tapi lu bisa lihat aja. Jadi lu pura-pura nggak peduli aja. Dan kalau misalnya lu bisa lihat pun, lu kalau misalkan mereka minta sesajen atau apa itu jangan dikasih. Dan kayak misalkan udah ngemis-ngemis, itu bohong mereka. Iya. Mereka kayak manipulatif. Iya. Nah, bener. Ternyata setan manipulatif juga. Iya dong. Paling victim katanya. Aduh. Oh iya, BTW kalau misal kalian mau punya cerita horor atau apa yang kalian pernah terjadi, kalian bisa DM ke DM kalau nggak email. Nyatas TV di IG kami. Dan nanti kita mungkin bakal akan bisa baca dan akan bisa baca, atau mungkin ada topik-topik lain kalian mau ngobrol. Misalkan kayak contohnya HTS, atau ada sesuatu yang kalian mau cerita, tinggal DM saja ke Nyatas TV. Ya. Nanti kita bakalan baca-bacain juga cerita dari pastinya kalian. sih. Pastinya, karena kayak Pastinya. seru-seru Kayak sih. pasti cerita-cerita dari kalian lebih seru sih daripada cerita Bisa kita. juga kalau kalian mau ngobrol kan Iya, sama siapa kita. tahu nanti siapa tahu kalian akan Yang kita akan ajak ngobrol gitu. di sini. ajak sama kita ajak ke kita untuk ngobrol dan Betul. sharing gitu loh. Dan ya mungkin nanti kita kan akan adain, mungkin ada live IG, Iya. terus nanti ada door prize mungkin, ya kita nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kan gak ada yang tahu ya. Ya itu Siapa tahu door prize iPhone jadi ke Ezra gitu ya ya. kita nggak tahu. Mau dong, Kak. Ya kayaknya kita Seperti cukup ya. topiknya itu aja ya, karena Udah merinding. udah mulai merinding juga kita di sini. Ini kayak kita di bawah AC, bener-bener di bawah AC, Iya, di bawah terus AC. kayak hawanya udah mulai beda ya. Udah mulai panas. Udah mulai panas di sini. Jadi Bismillah, bisa kita di tidur sini nanti malam. untuk saat ini kita berterima kasih yang udah mendengar sampai akhir. Pesan gua kali ini adalah sebelum kalian tidur berdoa. Mau kalian makan, mau kalian tidur, mau kalian apa, harus berdoa. Itu pesan dari gue. Dan juga pesan dari gue, kalau misalkan kalian bisa ngeliat pun jangan disalahgunakan. Iya. Kalau kalian memang punya ilmu gitu, tolong jangan disalahpergunakan. Digunakanlah dengan baik Iya, gitu. dengan baik ya. Mungkin itu saja yang kita ceritain aja hari ini ya. Iya, oke. Oke. Thank you guys. Gue Ezra, Gue Kalma. Gue Fahri. Gue Clara. kita pamit, sampai jumpa di Sudut Pandang Pelajar.